Hai teman-teman, Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini saya mau mengajak kalian untuk mengulik salah satu film komedi romantis yang berjudul Leap Year. Film ini dirilis pada tahun 2010 dan diperankan oleh Matthew Goody dan Amy Adams. Film yang sebagian besar berlatar di negara Ireland atau Irlandia ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Anna Brady, seorang penata ruangan yang mempunyai pacar bernama Jeremy Swan yang berprofesi sebagai dokter kardiologi di Amerika. Anna dan Jeremy sudah berpacaran selama 4 tahun, dan sampai saat ini Jeremy belum ada tanda-tanda akan mengajak Anna bertunangan, sedangkan Anna sendiri sudah sangat ingin menikah. Saat ini, mereka berencana untuk membeli bersama salah satu apartemen bergengsi di Boston, kota tempat Anna dibesarkan. Saking bergengsi dan unitnya yang terbatas, setiap orang yang ingin membeli apartemen tersebut harus lulus dalam proses wawancara dengan para pemegang saham, yang salah satu pertimbangannya adalah pembeli adalah penduduk asli kota Boston. Setelah melakukan wawancara, Anna dan Jeremy malamnya berencana makan malam bersama untuk merayakan hari jadian mereka yang ke-4 tahun. Anna mempersiapkan baju baru untuk acara kencan tersebut. Dan pada saat mencoba baju barunya di tukang jahit langganannya, Anna bertemu dengan salah satu temannya Jeremy yang mengatakan bahwa beberapa saat yang lalu dia melihat Jeremy keluar dari toko perhiasan di mana tempat orang biasa membeli cincin pernikahan. Dan saat itu juga Anna langsung sumringah karena dia berpikir Jeremy akan melamarnya nanti malam. Waktu kencan pun tiba. Anna yang sudah sangat sumringah karena Jeremy memberikannya kotak perhiasan yang ketika dibuka, ternyata berisi sepasang anting berlian, bukan sebuah cincin seperti yang diharapkan oleh Anna. Sambil berusaha menutupi kekecewaannya, Anna tetap berusaha tersenyum dan memberikan izin kepada Jeremy yang pada saat itu juga pamit untuk terbang ke Irlandia, dikarenakan ada panggilan untuk operasi jantung mendadak. Malamnya ketika akan tidur, Anna teringat dengan cerita ayahnya tentang tradisi kuno di Irlandia, bahwa setiap tanggal 29 Februari pada tahun Kabisat, wanita di Irlandia diperbolehkan untuk melamar laki-laki terlebih dahulu. Berdasarkan cerita itu, besok paginya Anna terbang ke Irlandia untuk melamar Jeremy. Sayangnya, pesawat yang ditumpangi oleh Anna mengalami cuaca buruk dan terpaksa harus mendarat darurat di Wales, bukannya di Dublin seperti yang direncanakan. Karena Anna adalah gadis yang keras kepala, dia ngotot untuk berusaha tetap sampai ke Dublin sesuai rencana dengan menyewa kapal nelayan setempat untuk mengantarkannya ke Cork, pelabuhan di Dublin. Dikarenakan badai yang besar dan cuaca yang buruk, kapal tidak bisa berlabuh di Cork, melainkan di Dingle, salah satu kota kecil di Irlandia. Dalam keadaan basah kuyup, Anna memasuki sebuah kafe kecil di Dingle yang pemiliknya adalah seorang pemuda sinis berwajah tampan bernama Declan O'Callaghan. Anna akhirnya menginap semalam di losmen kecil milik Declan dan memintanya untuk mengantarkannya ke Dublin dengan upah sebesar 500 euro besok paginya. Besok paginya, dimulailah petualangan Anna dan Declan yang merasa tidak cocok satu sama lain, dan perjalanan tersebut dipenuhi dengan saling ledek dan saling sinis. Dikarenakan pertikaian mereka di jalan, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, dikarenakan mobil Declan nyemplung ke danau. Dalam perjalanan, Anna juga sempat terkena tipu beberapa pemuda berandalan yang ingin mencuri kopernya. Yang kebetulan koper tersebut adalah hadiah dari Jeremy yang bermerek Louis Vuitton, koper mahal. Dengan pertolongan Declan, akhirnya koper itu bisa direbut kembali dan mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun kereta api terdekat. Sayangnya lagi-lagi ada saja hal yang menghambat perjalanan mereka menuju Dublin. Dikarenakan menunggu kereta selama 2,5 jam, mereka berjalan-jalan dan melihat reruntuhan kastil yang bersejarah. Alhasil, dikarenakan asik mengobrol, mereka tidak ngeh kalau cuaca sudah gelap dan akan turun hujan deras.
dan kereta sudah sampai di stasiun. Mereka pun berlari-lari menuruni bukit sambil hujan-hujanan, dan Ana pun sampai terjatuh berguling karena terpleset. Untung nggak kejedot batu, yang ada bisa berbeda kan ceritanya. Singkat cerita, Ana dan Declan terpaksa menginap semalam di rumah bapak kondektur kereta api yang ternyata rumahnya sekaligus sebuah losmen untuk menerima para pelancong yang sedang berlibur di daerah mereka. Lucunya, istri sang kondektur tidak menerima pasangan pelancong yang belum menikah untuk bermalam di rumah mereka. Jadilah Ana dan Declan mengaku sebagai sepasang pengantin baru yang sedang berlibur. Di losmen inilah Ana dan Declan mulai merasakan percikan-percikan asmara yang mereka sendiri tidak berniat untuk merasakannya. Mulai dari momen memasak bersama, dan mereka terpaksa berciuman sebagai pembuktian kalau mereka adalah pasangan pengantin baru, serta menjadi kagok satu sama lain ketika mereka harus berbagi tempat tidur. Besok paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju Dublin dengan berjalan kaki kembali. Karena ternyata besoknya adalah hari Minggu, dan info dari Pak Kondektur, hari Minggu kereta api tidak berjalan, alias libur. Di tengah perjalanan, mereka secara tidak sengaja menjadi tamu dadakan di pesta pernikahan warga setempat. Di pesta itu pula Ana dan Declan berdansa tradisional Irlandia, dan Ana pada akhirnya menghancurkan pesta tersebut dengan tidak sengaja menumpahkan red wine ke gaun sang pengantin. Haduh, karena menjadi tamu dadakan di pesta tersebut, mereka berkenalan dengan sang pendeta yang berbaik hati menawarkan tumpangan menuju ke terminal bus terdekat. Percikan-percikan asmara yang dirasakan oleh Ana dan Declan semakin menguat setelah itu, walaupun mereka masing-masing masih berusaha untuk membohongi diri sendiri. Sesampainya di hotel tempat Jeremy menginap, Ana bermaksud untuk membayar sewa perjalanan seperti yang disepakati semula. Tapi Declan menolaknya dan hanya meminta dibayar dengan koin yang mereka gunakan sewaktu berebut tempat tidur di losmen milik Pak Kondektur. Saat akan berpisah, Declan baru menyadari kalau dia tidak mau kehilangan Ana. Dan ketika akan mengatakannya ke Ana, muncullah Jeremy yang sangat senang kalau Ana akhirnya sampai juga di Dublin. Jeremy saat itu ternyata melakukan hal yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh Ana, yaitu melamar Ana untuk menjadi istrinya. Walaupun kaget dan senang dengan lamaran Jeremy, tapi saat itu hatinya sudah terbelah sebagian untuk Declan. Dan saat dia menoleh ternyata Declan sudah pergi meninggalkannya dengan sedih. Declan bermaksud bertemu dengan mantan tunangannya di Dublin untuk mengambil kembali cincin mendiang ibunya yang pernah diberikan ke tunangannya tersebut. Singkat cerita, ternyata Jeremy melamar Ana ada maksud tertentu, yaitu agar dapat lolos dari seleksi wawancara untuk mendapatkan apartemen mewah di Boston yang dia rencanakan akan membelinya bareng Ana. Karena ternyata salah satu pemegang saham apartemen tersebut memberi syarat ke Jeremy. Kalau dia dan Ana sudah menikah, mereka otomatis akan mendapatkan apartemen tersebut dikarenakan status Ana sebagai penduduk setempat. Ana yang merasa sedih karena Jeremy tidak bermaksud untuk melamarnya, akhirnya memutuskan pertunangan mereka dan kembali ke Dingle untuk menemui Declan. Ana yang tadinya mengajak Declan untuk berhubungan tanpa komitmen, akhirnya dilamar langsung oleh Declan untuk menjadi istrinya. Declan melamar Ana dengan cincin ibunya sambil dilatar belakangi oleh pemandangan yang sangat indah di Dingle, Irlandia. Sampai di sini dulu ngulik filmnya ya teman-teman. Dan semoga kalian suka dengan alur cerita film Leap Year ini. Sampai bertemu di ngulik film berikutnya. Wassalamualaikum.